Ulangan 12. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan di negeri yang diberikan Yahwe Elohim leluhurmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di bumi. Kamu harus benar-benar memusnahkan semua tempat di mana bangsa-bangsa yang telah kamu taklukkan itu pergi beribadah kepada ilah-ilah mereka, yaitu di atas gunung-gunung yang tinggi dan di atas bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Kamu harus merobohkan mezbah-mezbah mereka dan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Dan kamu harus membakar habis tiang-tiang berhalanya. Dan kamu harus meruntuhkan patung-patung berhala mereka. Dan kamu harus menghapuskan nama-nama mereka dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat demikian kepada Yahwe Elohimmu. Sebaliknya, kamu harus mencari tempat yang dipilih Yahwe Elohimmu dari antara semua sukumu untuk menjadi kediamannya serta untuk menegakkan namanya di sana. Di sanalah kamu harus masuk. Kesanalah harus kamu membawa kurban-kurban bakaranmu, kurban-kurban yang lain, dan persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan persembahan-persembahan nazarmu, dan persembahan-persembahan sukarelamu, dan anak-anak sulung lembumu, dan kambing dombamu. Dan kamu harus makan di sana, di hadapan Yahwe Elohimmu, dan bersukacita, kamu dan seisi rumahmu, atas segala usahamu yang telah diberkati oleh Yahwe Elohimmu. Janganlah kamu melakukan semua yang kita lakukan di sini sekarang ini, yaitu masing-masing melakukan semua yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebab kamu sekarang belum sampai ke tempat perhentian dan milik pusaka yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu. Namun, kamu harus menyeberangi Yordan dan diam di negeri yang diwariskan Yahwe Elohimmu kepadamu. Dia akan mengaruniakan kepadamu keamanan dari semua musuhmu di sekelilingmu, dan kamu akan hidup dengan tentram. Maka ke tempat yang dipilih Yahwe Elohimmu untuk membuat namanya diam di sana, kamu harus membawa semua yang aku perintahkan kepadamu, yakni persembahan-persembahan bakaranmu dan kurban-kurbanmu yang lain, persembahan persepuluhanmu, persembahan khusus, dan segala persembahan-persembahan nazarmu yang kamu nazarkan kepada Yahwe. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahwe Elohimmu, kamu dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuanmu, hambamu laki-laki dan hambamu wanita, dan orang Lewi yang berada di tempatmu, karena mereka tidak mendapat bagian atau milik pusaka bersamamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau membawa persembahan-persembahan bakaranmu di sembarang tempat yang engkau lihat. Namun, di tempat yang akan dipilih Yahwe di salah satu sukumu. Di sanalah engkau harus membawa persembahan-persembahan bakaranmu. Dan di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang kuperintahkan. Tetapi engkau boleh menyembelih ternakmu, dan engkau boleh makan daging dengan sesuka hatimu sesuai dengan berkat Yahwe Elohimmu yang telah diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang yang najis maupun orang tahir boleh memakannya, misalnya daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kamu makan, tetapi engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Engkau tidak boleh makan di dalam tempatmu persembahan persepuluhan dari gandummu, dan anggur barumu, dan minyakmu, dan anak-anak sulung lembumu, dan kambing dombamu, dan semua persembahan nazarmu yang engkau nazarkan, dan persembahan-persembahan sukarelamu, atau persembahan khususmu. Namun engkau harus memakannya di hadapan Yahwe Elohimmu, di tempat yang akan dipilih Yahwe Elohimmu. Engkau dan anak laki-lakimu, dan anak perempuanmu, dan hambamu laki-laki dan hambamu wanita, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Yahwe Elohimmu dalam segala hasil usahamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mengabaikan orang Lewi selama kamu hidup di negerimu. Apabila Yahwe Elohimmu meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berkata, biarlah aku makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka engkau boleh makan daging sesuka hatimu.
Apabila tempat yang dipilih Yahwe Elohimmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh mengorbankan dari lembumu dan kambing dombamu yang diberikan Yahwe kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan engkau boleh memakannya sesuka hatimu di tempatmu. Hanya seperti halnya kijang dan rusa boleh dimakan, demikianlah engkau boleh memakannya, baik orang yang najis ataupun yang tahir. Namun pastikanlah untuk tidak makan darahnya, karena darah adalah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama dagingnya. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keturunanmu, ketika engkau melakukan apa yang benar di mata Yahwe. Hanya persembahan kudusmu yang ada padamu dan persembahan-persembahan nazarmu harus engkau bawa ke tempat yang akan dipilih Yahwe. Dan engkau harus mengolah persembahan-persembahan bakaranmu, daging dan darah di atas mezbah Yahwe Elohimmu. Dan darah kurban sembelihanmu haruslah dicurahkan di atas mezbah Yahwe Elohimmu, dan engkau boleh makan dagingnya. Perhatikanlah baik-baik dan dengarkanlah semua firman ini yang telah aku perintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keturunanmu selama-lamanya, ketika engkau melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Yahwe Elohimmu. Ketika Yahwe Elohimmu membinasakan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya engkau datangi untuk menguasainya, dan apabila engkau telah menguasai mereka dan tinggal di negeri mereka, hati-hatilah supaya engkau jangan terperangkap dengan mengikuti mereka setelah mereka dibinasakan dari hadapanmu. Dan supaya engkau jangan menanyakan ilah-ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah-ilah mereka? Dan aku pun akan melakukan demikian. Jangan engkau berbuat demikian kepada Yahwe Elohimmu, karena mereka melakukan segala kekejian bagi Yahwe, yakni apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi ilah-ilah mereka. Sebab mereka membakar anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya bagi ilah-ilah mereka. Segala yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya.